Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali di channel Sedulur Papat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat untuk terus berkonten. Terima kasih. Halo, selamat berjumpa kembali di channel Sedulur Papat. Kali ini saya ingin membahas sebuah atau mengenai urban legend yang terjadi di kota mahasiswa, di kota pelajar, di kota pariwisata, yaitu Yogyakarta, di mana saat ini saya berada. Sebetulnya cerita urban legend di Yogyakarta ini banyak sekali. Di situ yang paling terkenal dan familiar atau yang paling viral di antaranya yaitu Jembatan Merah di Kejayan, Jembatan Perawan di Lembah UGM, Beringin Kembar di alun-alun selatan Yogyakarta, suara gamelan dan marching band di tengah malam, Tugu Kandang Menjangan, yaitu yang tepatnya di selatan alun-alun Yogyakarta, alun-alun Keraton Yogyakarta. Lalu yang paling viral hingga saat ini yaitu wanita berkerudung merah yang sering pesan ojol. Namun di antara semuanya saat ini saya akan membahas satu dulu, yaitu mengenai suara gamelan atau marching band di tengah malam atau malam hari, karena suaranya sering terdengar seantero Yogyakarta di antara pukul tengah malam di antara tengah malam hingga pukul 4 pagi dini hari. Sebetulnya fenomena lama ini kerap terjadi terutama pada para pendatang. Namun pendatang yang dimaksud di sini bukanlah pendatang yang pelesiran atau berwisata, namun pendatang yang berniat akan singgah lama seperti bekerja, sekolah, kuliah, maupun mungkin berkeluarga di kota Yogyakarta ini. Yang menjadi cerita urban legendnya adalah suara marching band ataupun gamelan tersebut bukanlah dari suara para taruna yang sedang gila latihan di tengah malam ataupun grup marching band yang sedang gladi bersih untuk sebuah acara. Namun suara marching band tersebut dari sudahlah ya, gak usah dibahas dulu. Ya seperti itulah. Dari literatur yang saya peroleh, kejadian suara marching band dan gamelan ini sudah ada sejak dahulu, namun kurang terekspos sebagai pemberitaan. Seandainya ada beritanya pun mungkin dari mulut ke mulut, atau istilahnya kalau di Jawa gendu-gendu rasa. Namun mulai ada sebuah cerita pemberitaan gitu, itu mulai sejak tahun 60-an hingga saat ini, mengenai suara marching band atau gamelan tersebut. Di era tahun 80-an hingga tahun 90-an banyak sekali mahasiswa yang saat itu tertarik dan berniat untuk mengejar suara tersebut. Namun hingga saat ini hasilnya zonk.
tidak pernah ditemukan sama sekali siapa yang melakukannya. Termasuk Mimin hari ini pun pernah melakukan mengejar suara tersebut. Yang posisinya tinggal di selatan Jogja, pasti akan mendengar suara tersebut berada di utara. Yang berada di barat akan mendengar suara marching band berada di timur. Begitu juga yang berada di utara dan timur akan mendengar suara tersebut berada di selatan dan barat. Bahkan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD pernah bercerita di sebuah media, dirinya pernah mendengar dan mengejar beberapa kali bahkan sumber suara marching band tersebut di era tahun 78 hingga 83. Mungkin beliaunya masih jadi mahasiswa atau masih kuliah. Kalau kita mengacu pada teori cocokologi atau dicocok-cocokkan, atau mungkin bisa dibilang teori otak-atik gatuk, siapapun yang mendengar marching band atau gamelan pasti akan kembali ke Jogja. Kembali di sini bukan untuk plesiran atau tamasya, namun menetap. Dan sering diidentikan dengan istilah sudah sah diterima sebagai warga Yogyakarta secara spiritual energi. Sedangkan menurut teori spiritual atau teori metafisika, kehidupan kita dan alam lain atau alam lelembut atau juga bisa dibilang alam jin yang tinggal di Yogyakarta, kehidupannya sama dengan kita, 11-12. Namun sekat batasan antara alam manusia dan alam lelembut terjadi kebocoran dari wilayah metafisikanya, hingga semua warga Yogyakarta yang tertentu pada saat itu pasti akan mendengarkan suara tersebut di tengah malam hingga dini hari. Namun mitos yang mengatakan apakah perkara tentang siapapun yang mendengar suara marching band atau gamelan bakal kembali ke Jogja hingga sekarang belum terjawab. Menurut Anda bagaimana? Apakah Anda selama di Yogyakarta pernah mengalaminya, mendengar suara itu? Tolong tulis di komentar ya lur. Jangan lupa klik like, subscribe, dan mohon maaf bila ada salah ucap dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur papat.